Indonesia dikenal sebagai negara dengan luas wilayah perairannya mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayahnya. Hal ini tentu berdampak terhadap potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, termasuk salah satunya potensi perikanan tangkap. Dalam pengelolaan potensi sumber daya perikanan tersebut, terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketidakpatuhan pelaku usaha di bidang perikanan, seperti ketidaksesuaian jenis dan ukuran alat tangkap yang digunakan dengan izin yang diterbitkan, markdown ukuran kapal dari yang sebenarnya, hingga penangkapan ikan di daerah yang tidak sesuai izin. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di bidang perikanan, serta untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai peraturan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan dalam mewujudkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Tugas pengawasan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggelar operasi kapal pengawas di laut, pemeriksaan kapal perikanan sebelum dan setelah melakukan penangkapan ikan, melalui penerbitan Surat Laik Operasi atau SLO, lembar verifikasi hasil penangkapan ikan atau LVHPI, serta penggunaan sistem pemantauan kapal perikanan atau Vessel Monitoring System yang pada saat awal digunakan harus diterbitkan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter atau SKAT. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, lembar verifikasi hasil penangkapan ikan, serta Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS merupakan beberapa dokumen hasil pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP kepada pelaku usaha di bidang perikanan. Pelayanan publik tersebut diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Permen/KP/2014 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan publik dilakukan dengan prinsip mudah, cepat, serta tanpa dipungut biaya. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang juga disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan, baik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian atau eksplorasi perikanan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan. Penerbitan SLO dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen/KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Di dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO, kecuali bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang hanya memiliki 1 unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 JT. Pelayanan SLO dilakukan di kantor-kantor unit kerja Ditjen PSDKP di daerah. Dalam hal nelayan atau pemilik kapal akan mengajukan permohonan SLO, maka kelengkapan persyaratan yang terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis harus terpenuhi. Untuk persyaratan administrasi, pada saat pemohon mendatangi loket pelayanan, maka harus membawa kelengkapan persyaratan administrasi yang terdiri dari surat izin penangkapan ikan atau CP asli, SKAT asli untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 JT, SLO asli untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan CP. Setelah dokumen diterima, pengawas perikanan akan melakukan pengisian form hasil pemeriksaan kapal atau HPK keberangkatan, dan selanjutnya melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat kondisi teknis kapal yang akan melaksanakan kegiatan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan CP yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama,
tanda selar, dan nama panggilan atau call sign, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan CP, dan keberadaan serta keaktifan transmitter SPKP untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 JT. Hasil pengecekan atas kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen perizinan yang dimiliki selanjutnya akan dituangkan dalam HPK keberangkatan dan selanjutnya diterbitkan SLO apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis telah terpenuhi dan diserahkan kepada pemohon. Dalam rangka proses penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan atau SHTI, sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2012 tentang sertifikasi hasil tangkapan ikan, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerbitkan lembar verifikasi hasil pendaratan ikan atau LVHPI. Hal ini diperlukan dalam penerbitan SHTI untuk memastikan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan illegal, unreported, dan unregulated fishing. Pelayanan LVHPI dilakukan di kantor unit pelaksana teknis PSDKP di seluruh Indonesia. Pemohon baik nahkoda, pemilik kapal, pihak yang diberi kuasa mengajukan permohonan verifikasi pendaratan ikan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Untuk kapal yang berukuran kurang dari 20 JT, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu surat kuasa bermaterai cukup, surat izin penangkapan ikan atau CP bagi kapal berukuran antara 5-20 JT, sedangkan kapal berukuran kurang dari 5 JT dilengkapi dengan bukti pencatatan kapal perikanan atau BPKP, jurnal pelayanan dan atau logbook penangkapan ikan, dan surat pernyataan bermaterai yang cukup. Sementara itu, untuk kapal perikanan berukuran lebih dari 20 JT, harus dilengkapi dengan dokumen surat kuasa, CP, jurnal pelayanan, dan atau logbook penangkapan ikan, dan surat pernyataan bermaterai yang cukup. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pengawas perikanan akan melakukan verifikasi dengan menganalisis nama kapal, jenis atau alat tangkap penangkapan ikan, tanggal dan daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, jenis dan berat ikan, kesesuaian hasil tangkapan ikan dengan jenis alat tangkap. Verifikasi juga dilakukan dengan menganalisis kepatuhan kapal dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan data tracking VMS. Selanjutnya, apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, maka pengawas perikanan akan menerbitkan LVHPI. Surat keterangan aktivasi transmitter yang juga disebut SCAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter sistem pemantauan kapal perikanan atau SPKP online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan. Sistem pemantauan kapal perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen/KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Dalam pelaksanaannya, bagi setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 JT yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan di laut lepas wajib memasang transmitter SPKP. Setiap kapal perikanan yang telah memasang transmitter SPKP wajib mengaktifkan transmitter SPKP dan dapat dipantau di PPKP. Bagi kapal perikanan yang telah mengaktifkan transmitter SPKP dan terpantau di PPKP diterbitkan SCAT. SCAT
SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal PSDKP yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada dengan masa berlaku paling lama 1 tahun. Masa berlaku SKAT disesuaikan dengan airtime fee SPKP yang telah dibayarkan.